Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Buat Alisa, buat peran Alisa sendiri, Alisa lega sih karena Alisa dari awal tahu kalau ibunya sudah membunuh papanya kan, sedangkan Alisa ini sayang banget sama papanya dan Alisa bertanya-tanya aja kenapa sih, apa sih yang buat mamanya sampai setega itu gitu bunuh papanya, dan Alisa tuh selalu fight buat keadilan lah ya, maksudnya ya gimana pun juga Alisa emang sayang sama mamanya, tapi ya mamanya salah dan membunuh salah satu orang yang Alisa paling sayang gitu kan. Jadi ya Alisa mau mamanya dipenjara. Maksudnya walaupun Alisa emang sayang sama mamanya, tapi mamanya harus membayar perbuatannya lah gitu. Jadi ya Alisa pas tahu kalau mamanya dipenjara, sebenarnya ada rasa lega tapi juga ada rasa kasihan ya, karena ya gimana sih rasanya mama sendiri dipenjara, pasti ada sedihnya lah ya. Cuman 50-50 lah, jadi ada lega ada sedihnya gitu. Ada rasa kehilangan nggak? Kalau kehilangan nggak terlalu lah ya, karena mamanya kan masih hidup. Maksudnya Alisa juga sering kunjungin mamanya di penjara, jadi belum yang kehilangan. Kalau papanya kan Alisa kehilangan banget karena Alisa udah nggak bisa ketemu lagi sama papanya. Tapi kalau sama mamanya kan masih bisa ketemu, jadi ya Alisa sedih tapi nggak yang terlalu sedih gitu. Kalau Alisa melihat kejahatan pajak yang terhadap perusahaan Cakra Dinata seperti apa sih? Kalau soal perusahaan Cakra Dinata, Alisa sebenarnya nggak terlalu tahu ya. Cuma Alisa tuh lebih fokusnya ke kejahatan membunuh papanya, itu aja sih. Ya, jadi Alisa mau mamanya penjara karena membunuh papanya. Kalau soal hal lainnya, Alisa ya udah aja. Gitu. Cuek aja gitu? Iya, cuek aja. Oke. Terus Alisa tanpa Bu Ajeng gimana sekarang? Alisa kadang merasa sendiri sih, karena sekarang posisinya Alisa itu di rumah sering sendirian, kakaknya sibuk bekerja, mamanya di penjara. Jadi di rumah itu Alisa cuma punya Binarsi, jadi bibinya. Jadi ya dia sering merasa sendirian, dia sering sedih sendiri, dia merasa nggak punya siapa-siapa di hidupnya gitu. Biasanya kalau Bu Ajeng ada penjara, Alisa apa aja sih yang suka Alisa lakukan sama Bu Ajeng? Banyak sih, Alisa itu sering belanja bareng sama mamanya, terus sering curhat dulu ya sebelum Alisa tahu kalau ternyata mamanya itu jahat. Ya Alisa itu suka pergi berdua sama mamanya, dan mungkin karena melihat mamanya yang kayak sombong, songong gitu sama orang-orang, Alisa jadi ngikutin sifat mamanya gitu. Jadi dulu selalu berduaan kemana-mana, selalu berdua sama mamanya, tapi setelah tahu kalau mamanya ternyata sudah melakukan hal yang jahat ke papanya, Alisa mulai menjauhkan diri dari mamanya gitu. Alisa sekarang lagi dekat sama Kalau dekat sih sebenarnya sama Dirga. Alisa itu awalnya sama Dirga. Alisa emang menyimpan rasa lah buat Dirga. Tapi waktu semuanya udah berjalan baik, tiba-tiba datang peran Dion di kehidupan Alisa. Nah, mulai di situ tuh udah mulai nggak jelas tuh hubungan Alisa sama Dirga. Dimana sebenarnya Alisa menyimpan rasanya untuk Dirga, tapi karena situasinya terpaksa harus menikah sama Dion gitu. Karena diancam sama Dion. Gitu. ancamannya apa sih Kak? Ancamannya jadi karena Alisa tidak sengaja mencelakai Nathan ya, tapi disclaimer, Alisa itu tidak berusaha buat membunuh Nathan. Jadi emang dia itu lagi membela diri karena waktu itu posisinya Nathan lagi mencekik Alisa. Jadi mau nggak mau Alisa ya harus bela diri lah. Masa kalau dicekik juga bisa meninggal Alisanya. Jadi ya akhirnya dia nggak sengaja karena adrenalin. Jadi dia mukul Nathan sampai dia pingsan. Di situ Alisa panik, dia telepon kakaknya, ini gimana kak, ini gimana. Tapi yang eksekusi di situ Rangga yang beneran membunuh Nathan di situ. Nah di situ posisinya lagi ada Dion, dia lagi mau benerin motornya di bengkel Nathan, dan di situ dia videoin semuanya. Nah karena Dion ini emang anaknya agak-agak ya perannya ini, jadi dia emang lagi mencari uang gitu lah, dan setelah tahu kalau yang di dalam video ini adalah keluarga Cakra Dinata yang hartanya sangat banyak, di situ dia mulai berpikir, oh apa gue peres aja nih orang, kayak gue ancam nih kalau dia nggak nikahin gue dan kasih semua hartanya ke gue
gue bakal sebarin videonya. Nah di situ dia mulai ngancem Alisa, dia ngechat Alisa kayak, lihat nih gue punya videonya lo bunuh Nathan gitu. Jadi kartu asnya Alisa. Iya, ada di Dion. Tapi di sana Dion menyukai dirimu juga nggak sih atau emang Enggak, Dion itu pure mau sama Alisa karena uangnya doang. Nggak ada perasaan apapun, bahkan justru mereka tuh kayak Tom and Jerry gitu lah ya. Alisa benar-benar gak suka sama Dion, dia gimana ya? Maksudnya nggak mungkin lah suka sama orang yang ngancem kita gitu kan, kayak nggak banget. Tapi ya Dionnya di sini berpura-pura kayak di depan orang-orang seolah-olah dia tuh sayang sama Alisa gitu, biar orang-orang percaya gitu. dan kamu pura-pura sayang juga? Enggak, Alisa tetap marah-marah, selalu marah-marah ke Dion. Ya maksudnya nggak terima aja lah dari yang dimana hubungan dia udah baik sama Dirga tiba-tiba dihancurkan sama Dion gitu. Dirga tahu? Dirga nggak tahu soal pengancaman itu, dia nggak tahu kalau Dion punya video Alisa membunuh Nathan, dan Alisa juga nggak berani cerita ke Dirga karena ya nggak mungkin aja ngasih cerita kayak gue habis bunuh orang nih gitu ya kan. Alisa juga nggak enak lah ya, iya mikir-mikir lagi gitu. Tapi masih jalan sama Dirga? Nggak sih kalau jalan, tapi kayak pas-pasan beberapa kali ada scene-nya kayak gitu, pas-pasan doang. Tapi Alisanya mencoba menjauhkan diri gitu. Alisanya mulai menutup diri ke Dirga karena dia juga merasa bersalah lah sama Dirga gitu. Dirga merasa bersalah juga? Enggak, Alisanya ya merasa bersalah ke Dirga. Ya karena Alisa merasa ya kayak udah PHP-in Dirga aja gitu. Karena dari awalnya Alisa kayak nunjukin kepedulian dia juga ke Dirga, tapi tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba Alisa cut off Dirga gitu. Iya, tanpa alasan yang jelas. Iya. Nah, katanya ada scene yang katanya Alisa dihamili sama Dion. Dia nggak ada. Nggak ada ya? Nggak, Alisa itu hamilnya sama Nathan. Oh iya. Iya, sama Nathan. Itu gimana Kak? Keseruannya di sana? Nggak seru sih. Ya di situ. Apa yang menarik di sana? Ya di situ Alisa. Jadi gini ceritanya kan, Alisa dulu sempat mencelakai Papras juga kan. Di situ Papras lagi culik Alisa, dan di gudang penculikannya itu tiba-tiba kebakaran, dan Alisa memilih buat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia nggak menyelamatkan Papras yang adalah papanya Nathan. Nah di situ Nathan mulai kayak, setelah tahu kalau Alisa yang ninggalin papanya, Nathan tuh kayak merasa nggak terima aja, kayak lu kenapa tinggalin bokap gue sampai meninggal gitu. Nah dari situ dia mulai punya dendam nih di hatinya sama keluarga Cakradinata. Terus dia mencari cara gimana caranya balas dendam ke keluarga Cakradinata, dan di situ dia memilih untuk menghamili Alisa. Jadi dia membuat Alisa nggak sadar, terus di situ dia menghamili Alisa gitu, biar kehidupannya Alisa hancur, itu tujuan dia gitu. Nah di situ makanya setelah Alisa tahu kalau yang ternyata menghamili Nathan, di situ Alisa marah banget. Nah terus berujung pada kematiannya Nathan gitu. Terus kondisi Alisa sudah berapa bulan? Berapa ya? Mungkin 2-3 bulan lah. Nah itu Dirga sudah tahu? Dirga tahu. Dirga tahu, Dion tahu, semua keluarganya tahu. Dan Alisa awalnya mau memberikan anaknya ke orang lain karena Alisa merasa nggak sanggup aja gedein anaknya, apalagi anaknya hasil dari pelecehan kan. Jadi, dan kalau lihat anaknya nanti pasti Alisa akan selalu teringat sama Nathan gitu, orang yang sudah dia bunuh. Nah makanya dia memilih untuk memberikan anaknya, walaupun sebenarnya dia sayang banget sama anaknya. Tapi si Dion di sini posisinya nggak bolehin untuk Alisa memberikan anaknya ke orang lain. Jadi Dion bilang udah kita aja yang urusin biar orang-orang lihat kita tuh kayak keluarga bahagia gitu. Tapi Alisa pengennya gimana nih? Menikah dengan siapa? Nathan atau Eh, sedangkan Dion juga ada di tengah-tengah situ. Alisa sih sebenarnya belum mau nikah ya, dia sebenarnya masih mau enjoy life aja, dia masih mau karena di sini posisinya Alisa juga masih mungkin 22-23 tahun gitu lah ya, masih mau fokus ke karirnya, masih mau menjalani hidup dengan normal gitu, belum ada pikiran buat nikah ataupun punya anak. Tapi karena posisinya udah hamil dan terpaksa menikah, sebenarnya Alisa itu kalau boleh menikah kayaknya akan milihnya Dirga sebenarnya, karena ya realistis aja menurut
Alisa, Dirga orangnya yang paling baik, paling dewasa, dan paling mengerti Alisa gitu. Sedangkan Dion ya emang tujuannya uang doang kan. Jadi Alisa nggak yakin lah mana mungkin nih orang bakal peduli sama Alisa dan anaknya gitu. Kata Rangga dan Romi kakaknya, Kenapa? respon mereka Oh, karena kalau Romeo kan belum tahu ya kalau Alisa itu diancam sebenarnya sama Dion. Jadi Romeo itu bertanya-tanya kayak dia selalu nyuruh Alisa buat jangan nikah sama Dion karena Dion itu orangnya nggak baik. Tapi dari posisi Alisa juga karena dia nggak bisa ceritain kalau dia udah bunuh Nathan ke Romeo, jadi ya Alisa terus apa ya namanya, terus membela diri lah, kayak Alisa bilang enggak, aku tuh cinta sama Dion gitu lah, untuk menutupi alasan yang sebenarnya gitu kan. Aku cinta sama Dion, aku mau nikah sama dia, dia mau terima aku apa adanya gitu. Tapi kalau ke Rangga, awalnya Kak Rangga sebelum tahu kalau Alisa diancam juga nggak terima, karena aneh banget nih orang baru muncul kayak baru seminggu tiba-tiba udah mau nikah sama Alisa, kayak nggak masuk akal aja gitu. Tapi setelah Alisa cerita ke kakaknya kalau dia udah diancam sama Dion, di situ Kak Rangga mulai kayak oh ya udahlah, mau gimana lagi, nggak ada cara lain. Kalau misalnya nggak nikah, kita berdua masuk penjara gitu kan. minggu-minggu ini apa nih episode menarik yang penonton harus nungguin nih ya? Apa hal-hal yang Eh, kalau dari Kalau karakter Alisa, cerita menariknya ya soal hubungan dia sama Dion lah ya. Mana hubungannya kayak Tom and Jerry lah. Jadi Dionnya yang ngeselin, terus Alisanya yang kayak selalu marah-marah ke Dion gitu. Dan sebentar lagi juga akan ada scene pre-wed antara Alisa sama Dion gitu. Nanti Dion maksa Alisa buat foto pre-wed sama dia. Padahal Alisa sebenarnya nggak mau, tapi karena dipaksa terus jadi Alisa kayak, hah ya udahlah gitu. nanti penonton akan menunggu ya Iya, mereka tunggu ya, jadi guys. menikah atau enggak nih ya? Iya. Oke, sip. Kak, promo sedikit. Hai semua penonton Cinta Yasmin, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Yasmin jam 9.30 setiap hari di RCTI.